Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Intan Oktaviani dan rekan saya Bapak Haidi Hermawan akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul penilaian rubrik. Awal poin yang pertama yaitu rubrik, yang kedua karakteristik rubrik, yang ketiga model-model rubrik, yang keempat kelebihan dan kelemahan rubrik, yang kelima langkah-langkah penyusunan rubrik, dan yang keenam yaitu contoh penyusunan rubrik. Rubrik pengertian menurut para ahli. Stephen M. Levi menyatakan bahwa istilah rubrik itu berasal dari kata Latin rubrica yang berarti red earth for coloring, red chalk, red lettering, labelet, the title of law because written in red, yang berarti panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan guru dalam menilai hasil pekerjaan siswa. Rains menyatakan rubrik yaitu deskripsi terperinci tentang kinerja dan kriteria untuk menilai. Bernie Dodge and Nancy Packard menyatakan bahwa rubrik yaitu alat scoring untuk asesmen yang bersifat subjektif. Sedangkan Nitko menyatakan bahwa rubrik yaitu alat yang berisi seperangkat aturan untuk mengakses kualitas dari performansi kinerja mahasiswa atau peserta didik. Selanjutnya, Heidi Goodrich Endrich menyatakan rubrik adalah alat penskoran yang terdiri dari daftar seperangkat kriteria atau apa yang harus dihitung. Jadi dapat disimpulkan rubrik yaitu suatu perangkat penilaian yang digunakan untuk mengkomunikasikan kualitas yang diharapkan. Ismet Basuki dan Haryanto menyebutkan bahwa karakteristik penyusunan rubrik yang pertama, fokus pada pengharapan atau pencapaian tujuan secara spesifik. 2. Untuk menilai karya siswa. 3. Menyediakan deskripsi yang mengindikasi sampai sejauh mana kriteria tersebut terpenuhi. Terdapat dua jenis rubrik, yaitu rubrik holistik dan rubrik analitik. Rubrik holistik yaitu jenis rubrik yang tidak memisah-misahkan tataran kinerja bagi setiap kriteria. Sedangkan rubrik analitik yaitu jenis rubrik yang memisahkan tataran kinerja bagi setiap kriteria, sehingga guru dapat menilai kinerja siswa berdasarkan setiap kriteria yang telah ditetapkan. Tabel 2.1 contoh kriteria penilaian dalam rubrik holistik. Predikat mahir dengan nilainya 3. Deskripsinya yaitu proyek siswa memiliki hipotesis, prosedur, pengumpulan data, dan analisis hasil. Proyeknya pun lengkap dan temuannya sesuai dengan data yang dikumpulkan. Ada sedikit ketaakuratan, tetapi tidak berpengaruh kepada kualitas proyek. Predikat cukup dengan nilai 2, deskripsinya yaitu proyek siswa mungkin memiliki hipotesis, prosedur, pengumpulan data, dan analisis hasil. Proyeknya tidak terlalu lengkap, ada wilayah yang agak dibahas berlebihan. Proyek memiliki sedikit ketidakakuratan yang berpengaruh kepada kualitas proyek. Predikat terbatas dengan nilai 1, deskripsinya yaitu proyek siswa mungkin memiliki hipotesis, prosedur, pengumpulan data, dan analisis hasil. Proyek mengandung sejumlah ketidakakuratan yang berpengaruh kepada kualitas proyek. Tabel 2.2 contoh kriteria penilaian dalam rubrik analitik. Kriteria memiliki rencana penyelidikan dengan nilai 4 apabila rencananya lengkap. Nilai 3 apabila rencana kehilangan sedikit rincian. Nilai 2 apabila rencana kehilangan sebagian besar rincian. Untuk nilai 1 apabila rencana
tidak lengkap, dan terbatas. Kriteria penggunaan bahan-bahan. Nilai 4 apabila mengelola bahan-bahan penuh tanggung jawab. Nilai 3 apabila menggunakan bahan-bahan dengan penuh tanggung jawab di sebagian besar waktu. Nilai 2 apabila salah kelola beberapa bahan-bahan. Nilai 1 apabila tidak menggunakan bahan-bahan secara tepat. Kriteria pengumpulan data. Nilai 4 apabila data yang dikumpulkan lengkap. Nilai 3 apabila beberapa data terkumpul lengkap. Nilai 2 apabila sebagian besar data terlewatkan. Nah, untuk nilai 1 apabila pengumpulan data amat kurang. Tabel 2.3, kekuatan dan kelemahan kedua jenis rubrik. Yang pertama, rubrik holistik, kekuatan atau kelebihannya, yaitu menekankan kepada apa yang dapat ditunjukkan oleh siswa, daripada hanya bertumpu apakah siswa dapat atau tidak dapat mengerjakannya. Yang kedua, menghemat waktu dengan meminimalkan jumlah kriteria keputusan yang harus dibuat penilai. Yang ketiga, dapat ditetapkan secara konsisten oleh penilai yang terlatih sehingga meningkatkan rehabilitasinya. Untuk kelemahan atau kekurangan dari rubrik holistik, yang pertama yaitu tidak dilengkapi dengan umpan balik yang spesifik bagi perbaikan. Yang kedua, kriteria tidak dapat diberi bobot karena adanya kriteria yang saling berkaitan dan tumpang tindih satu dengan lainnya. Yang ketiga, jika karya siswa merupakan karya yang dinilai dalam berbagai tingkatan yang terentang meliputi sejumlah kriteria, akan dialami kesukaran dalam memilih deskripsi tunggal yang terbaik. Kekuatan atau kelebihan dari rubrik analitik yang pertama yaitu memberikan umpan balik yang bermanfaat dengan dilandasi oleh kekuatan dan kelemahan siswa. Yang kedua yaitu kriteria dapat diberi bobot untuk merefleksikan kepentingan relatif dari setiap dimensi. Untuk kelemahan atau kekurangan dari rubrik analitik yang pertama yaitu perlu waktu yang lebih lama untuk menyusun dan menggunakannya daripada rubrik holistik. Yang kedua yaitu setiap nilai dari kriteria didefinisikan secara baik. Penilai-penilai yang berbeda tidak dapat memberikan skor yang sama terhadap pekerjaan siswa yang sama. Dengan demikian, reliabilitasnya akan menjadi kurang. Model-model rubrik. Menurut Stephen and Levi menyebutkan bahwa ada 5 model yang bisa digunakan untuk mengkonstruk rubrik. Yang pertama yaitu model presentation, yang kedua model feedback, yang ketiga model pass the hat, yang keempat model posit, yang kelima yaitu model 4x4. Yang pertama yaitu model presentation. Dalam model ini dimulai dari tahap refleksi, listing sampai dengan grouping, dan labeling yang mana semua dilakukan oleh pengajar atau dosen. Namun pada tahap aplikasinya dosen dan mahasiswa melakukan refleksi dan saling berpendapat berdasarkan pemahaman mereka tentang rubrik yang digunakan. Yang kedua yaitu model feedback. Dalam model ini dimulai dari tahap refleksi, listing sampai dengan grouping dan labeling, yang mana semua dilakukan oleh pengajar atau dosen. Namun pada tahap aplikasinya, dosen bersama mahasiswa melakukan penyuntingan untuk kejelasan rubrik yang digunakan. Yang ketiga yaitu model pass the hat. Dalam model ini, refleksi dilakukan oleh dosen, listing bisa dilakukan oleh dosen atau mahasiswa, grouping dan labeling dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang ikut berkontribusi di dalamnya. Pada tahap aplikasi, dosen dan mahasiswa secara bersama menyelesaikan rubrik sampai tuntas. Yang keempat yaitu model post-it. Dalam model ini, refleksi dilakukan oleh dosen, listing bisa dilakukan oleh dosen atau mahasiswa, grouping dan labeling dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang sebelumnya sudah dibentuk dalam kelompok. Pada tahap aplikasi, dosen dan mahasiswa secara bersama menyelesaikan rubrik sampai tuntas. Yang kelima yaitu model 4x4. Dalam model ini, refleksi dilakukan oleh dosen, selanjutnya mulai dari tahap listing sampai dengan aplikasi dilakukan oleh mahasiswa. Kelebihan dan kelemahan rubrik.
kelebihan rubrik, menurut Stephen and Levi menyebutkan ada 6 alasan penggunaan rubrik. Yang pertama, rubrik memberikan umpan balik tepat waktu. Yang kedua, rubrik menyiapkan siswa untuk memberikan umpan balik. Yang ketiga, rubrik mendorong siswa untuk berpikir kritis. Yang keempat, rubrik memfasilitasi komunikasi sesama siswa dan lainnya. Yang kelima, rubrik membantu memperbaiki kemampuan mengajar, di mana pendidik dapat mengetahui sejauh mana kemampuan yang sudah dicapai, dan apabila ada kemampuan yang belum dicapai, dapat digunakan sebagai refleksi untuk mengembangkan kemampuannya tersebut. Yang keenam, rubrik menyediakan berbagai tingkatan kemampuan. Misal kemampuan mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan, berpikir kritis, berkonstruk, dan lain sebagainya. Untuk kekurangan rubrik, yang pertama yaitu proses pembuatannya sulit. Yang kedua, membutuhkan waktu, yang mana kita rasakan bahwa membuat rubrik merupakan bagian yang sulit, sedangkan menggunakan rubrik relatif mudah dan praktis. Langkah-langkah penyusunan rubrik, menurut Ismet Basuki dan Haryanto, menyebutkan yang pertama, tetapkan tujuan utama serta tujuan khusus. Yang kedua, rancang suatu tugas untuk siswa. Yang ketiga, tetapkan faktor esensial dari tugas siswa. Yang keempat, kembangkan rubrik holistik dan berikan nilai bagi setiap pemenuhan kriteria. Yang kelima, bagi pengembangan rubrik analitik, tuliskan deskriptif, naratif. Yang keenam, kumpulkan contoh-contoh karya siswa yang memenuhi kriteria. Yang ketujuh, hayatilah. Apa sih makna rubrik dalam hubungannya dengan karya siswa itu sendiri? Yang kedelapan, jika diperlukan, revisilah rubrik, terutama yang berkaitan dengan implementasi rubrik pada masa mendatang. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Hedi Hermawan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya Hedi Hermawan, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Intan tentang contoh rubrik. Setelah tadi dijelaskan oleh Mbak Intan penguatan umum tentang rubrik, mari kita lihat contoh-contoh rubrik berikut ini. Tapi sebelumnya, seperti kita ketahui, dalam kurikulum 2013, kita menerapkan penilaian autentik yang mencakup 3 aspek penilaian, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor. Nah, kita lihat untuk afektif, seperti apakah contoh rubrik penilaiannya. Oke, untuk afektif, dalam kurikulum 2013 kita mengenal 2 penilaian sikap, yaitu spiritual dan sosial. Untuk sikap spiritual itu adalah menghargai dan menghayati ajaran yang dianutnya. Sementara sikap sosial itu meliputi jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri. Nah, di sini kita akan ambil salah satu contohnya, yaitu tanggung jawab. Untuk penilaian observasi, kita membutuhkan rubrik kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah contoh rubrik penilaian analitik. Karena kita mengkriteriakan penilaian ini menjadi beberapa kategori seperti ini dan terdapat kolom skor. Nah, di sini saya mengambil 3 aspek, tidak harus 3 sebetulnya, bisa lebih dari ini. Ini adalah kreativitas kita sebetulnya ya. Saya melihat dari partisipasi, kerjasama, dan ketepatan waktu. Kemudian skornya skalanya 1 sampai 4. Kita ambil contoh misalnya partisipasi. Nah, kapan kita beri skor 4? Yaitu ketika anak atau siswa itu selalu aktif dalam berpartisipasi di kelas. Kemudian mengerjakan setiap tugas tanpa memerlukan bantuan. Jadi betul-betul dia itu kerja sendiri begitu. Dan yang selanjutnya adalah tetap mengerjakan tugas bahkan ketika tidak diawasi secara langsung. Misalkan kita sedang ada kepentingan di luar, dia tetap fokus dalam mengerjakan itu. Nah, itu kita bisa kategorikan untuk partisipasi dalam tanggung jawab, skornya 4. Nah, bagaimana dengan 3? Misalnya, anak itu konsisten dalam berpartisipasi, kemudian mengerjakan tugas, tapi kadang-kadang atau sedikit membutuhkan bantuan. Kita bacakan sedikit, dia udah bisa gitu. Kemudian perlu kadang diingatkan agar mengerjakan tugas begitu ya. Kemudian skor 2 itu partisipasinya kurang, jadi tidak konsisten gitu. Kadang iya tapi sering tidak berpartisipasi gitu ya. Lalu sedikit usaha, bahkan sering minta bantuan di kelas, entah itu ke teman maupun ke guru. Kemudian membutuhkan peringatan nih untuk selalu mengerjakan tugasnya, diperingatkan terus begitu. Ini kita beri skor 2.
Lalu untuk skor 1, ini siswanya biasanya memang tidak pernah partisipasi dalam kelas. Dia hanya duduk diam, atau malah lebih parahnya dia mengganggu teman yang lain. Jadi untuk anak yang seperti itu, kita beri skor 1 untuk aspek partisipasi. Nah, kemudian untuk kerjasama, tepat waktu, dan sebagainya, kita menyesuaikan. Jadi inilah salah satu indikator yang bisa kita gunakan untuk menilai tanggung jawab. Tapi ini tidak harus selalu 3 ya. Kita bisa tambahkan lebih banyak lagi dengan detail-detail deskripsi yang lebih baik lagi. Ini untuk tanggung jawab. Kita kembali ke afektif, sikap. Contoh yang kedua misalnya percaya diri. Kita lihat di sini rubrik untuk percaya diri. Nah, masih pakai analitik. Di sini ada 3 aspek untuk percaya diri, dengan skalanya ini beda ya. Ini 1 sampai 3. Betulnya bisa sampai 1 sampai 5 dan seterusnya ya. Ini juga kemampuan kita dalam memberi skor sebetulnya. Untuk aspek percaya diri, saya mengambil kompetensi sosial, bagaimana keakraban siswa, kemudian konsep diri, bagaimana dia mengenal dirinya sendiri, dan motivasi, bagaimana siswa memotivasi diri. Kita ambil contoh misalnya ini ya, kompetensi sosial, atau bagaimana siswa itu bersosialisasi dengan teman yang lain. Skor maksimal saya beri 3 di sini. Kapan saya memberikan atau kita berikan skor 3, yaitu ketika siswa itu menunjukkan keterlibatan dan minat yang tinggi dalam berkomunikasi dengan teman sebayanya. Dia aktif untuk selalu terlibat dalam setiap komunikasi dengan teman. Kemudian membantu, membimbing, dan mendorong teman sebaya. Bahkan dia bisa motivasi teman lain untuk bisa lebih berkembang gitu ya. Dan sikap positif terhadap orang lain. Jadi dia selalu memberikan energi positif pada temannya, kita beri skor 3. Kemudian skor 2 jika menunjukkan minat untuk mendengarkan dan berbicara dengan rekan-rekan mereka. Jadi mereka itu antusias juga untuk mendengarkan teman-temannya gitu. Kemudian mendorong teman sebaya dari waktu ke waktu, tetapi tidak banyak kepemimpinan. Jadi beda dengan skor 3 tadi, dia untuk motivasi ke temannya masih agak kurang gitu ya. Lalu untuk yang terakhir, nilai terendah itu jika tidak menunjukkan minat untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Nah ini jadi catatan kita juga nih, kenapa anak kok skornya 1, dia sangat tidak antusias di kelas, tidak percaya diri dan sebagainya. Ini aspek untuk kompetensi sosial, berinteraksi dengan teman. Bagaimana dengan konsep diri, bagaimana dengan motivasi diri gitu ya. Jadi itu bisa kita nilai secara deskripsi seperti ini. Oke. Kemudian ini contoh untuk rubrik penilaian percaya diri. Jadi kita bisa menilai menggunakan observasi ya, siswa di kelas bagaimana, bahkan di luar pembelajaran pun kita juga bisa lakukan observasi terhadap mereka. Baik, itu contoh yang afektif. Nah, sekarang aspek kognitif. Kita lihat. Nah, untuk aspek kognitif kita bisa mulai dari proses kognitif itu ya, menurut taksonomi Bloom itu dari Lodz, Lower Order Thinking Skill maksudnya, yaitu dimulai dari mengingat, C1 memahami, sampai C3 menerapkan. Lalu HOTS, Higher Order Thinking Skills, yaitu menganalisis, C4 menilai dan mengkreasi. Nah, kita lihat untuk contoh penilaian kognitif C4 menganalisis. Bagaimanakah rubriknya? Nah, di sini masih kita menggunakan di sini adalah rubrik holistik ya. Jadi keseluruhan. Nah, ini bisa kita gunakan untuk soal uraian misalnya. Soal uraian menganalisis. Misalkan ada gejala alam, anak diminta untuk menerapkan atau menyebutkan dan menjelaskan alasan atau solusi terhadap peristiwa itu gitu ya. Nah, skor 4. Bagaimana kita menilai jawaban siswa itu? Memberi skor 4 jika respons terhadap tugas sangat spesifik. Informasi yang diberikan akurat dan memperlihatkan pemahaman yang utuh. Respons dikemukakan dalam suatu tulisan yang lancar dan hidup. Jawaban singkat dan langsung pada masalah yang diminta, serta kesimpulan dan pendapat mengalir secara logis, secara menyeluruh, respon lengkap dan memuaskan. Nah, kalau jawaban siswa itu seperti ini, memenuhi semua kriteria ini, maka kita beri skor 4 untuk jawaban itu. Kemudian misalkan skornya paling rendah, kapan kita menilai 1 untuk soal uraian itu? Misalkan jika respons maksudnya adalah siswa tidak menjawab tugas yang diberikan, kosong gitu ya. Banyak informasi atau mengerjakan tapi banyak informasi yang hilang dan tidak akurat, jawabannya itu tidak menyambung gitu ya. Dan tidak ada kesimpulan atau pendapat. Nah, jika ini kriteria seperti ini jawaban siswa, kita bisa memberikan skor 1. Nah, apakah selalu 4? Tidak ya. Jadi ini
kreativitas kita, kemampuan kita untuk membuat rubrik seperti ini. Ini untuk yang contoh analisis soal uraian. Kita kembali ke kognitif. Untuk dimensi pengetahuan, bahwa kognitif itu ada 4, yaitu pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif yang paling tinggi. Di sini kita akan mengambil contoh rubrik untuk penilaian prosedural. Nah, seperti apa? Kita lihat rubriknya. Ini contohnya adalah kemampuan menulis prosedural. Jadi siswa diminta untuk menulis prosedural, misalkan membuat apa dan sebagainya gitu ya. Nah, ini analitik, diskresi rubrik yang dipakai masih sama seperti yang awal tadi, skornya 1 sampai 4. Kemudian aspeknya ini ada 4 ya. Ide dan isinya bagaimana, pengorganisasian kalimat bagaimana, kejelasan kalimat, kemudian penulisan kalimat. Ya, ini juga bisa menyesuaikan dengan kita untuk membuat indikator-indikator ini atau aspek ini. Saya akan ambilkan contoh misalkan penulisan kalimat yang paling bawah. Nah, kapan kita beri skor 4? Ketika tidak ada kesalahan dalam tulisan, jadi semuanya betul, huruf besar, tanda bacanya sempurna, pekerjaan yang bagus dalam penulisan. Jadi kita beri skor 4 untuk aspek penulisan. Kemudian kita beri skor 3-nya kapan? Misalkan jika ada sedikit kesalahan dalam tulisan. Ya, nah ini memang mungkin menyulitkannya sedikit, beberapa. Ini bisa untuk kita revisi, misalkan 2 atau 3 kesalahan. Ini bisa ya. Jadi huruf besar atau ejaannya salah 2. Nah, jadi kalau kita bisa pakai bahasa sedikit dan beberapa banyak, nah ini mungkin akan membingungkan ya. Jadi ini kita bisa revisi untuk penulisannya. Ini adalah contoh dari pengetahuan prosedural dengan soal berupa siswa diminta untuk menceritakan atau menulis paragraf prosedural gitu. Oke, itu adalah aspek kognitif. Kemudian yang terakhir kita akan masuk ke aspek psikomotor. Bagaimanakah penilaian rubrik yang kita pakai untuk penilaian psikomotor? Oke, kita lihat di sini bahwa dalam penilaian psikomotor kita bisa melakukan minimal 4 penilaian ini. Dari penilaian kinerja, penilaian produk, proyek, portofolio, ini bisa kita lakukan untuk menilai psikomotor siswa. Ini ada 2 contoh. Kita mulai dari penilaian kinerja, rubriknya seperti apa. Nah, ini masih analitik, yaitu kemampuan berpidato, berkomunikasi di depan umum untuk menyampaikan informasi begitu ya. Ini aspeknya cukup banyak nih, ada 5. Kesiapan, kejelasan, pengucapannya ya, isinya seperti apa, volume suaranya seperti apa, posisi tubuh dan kontak mata seperti apa. Apakah hanya 5? Tidak, bisa lebih, bisa juga dikurangi ya, tergantung kemampuan kita untuk menyusun rubrik. Tentu semakin banyak pasti lebih bagus ya, karena akan lebih mengukur semua kemampuan siswa gitu. Begitu juga dengan skor, semakin banyak pun sebetulnya ya semakin bagus juga, tapi ya itu tergantung kemampuan kita. Sama skornya 1 sampai 4. Kita ambil contoh misalnya kejelasan dalam pengucapannya bagaimana. Kapan kita beri skor 4? Jika siswa itu berpidato dengan jelas, tidak ada kesalahan pengucapan sedikit pun ya, tidak ada satu pun. Nah, yang ini jelas ya kayak tadi. Tapi kalau 3, 1 kata salah dalam mengucapkan misalkan gitu. Kemudian dan seterusnya. Ini ada kesalahannya lebih dari 1 kata. Yang ini tidak jelas dan tidak dimengerti pengucapannya. Jadi ini adalah contoh untuk kejelasan pengucapan atau lafal gitu ya. Yang lainnya selebihnya juga kita membuat deskripsi seperti ini. Jadi kita dalam menilai itu akan lebih terukur. Ini untuk yang berpidato ya, kinerja. Jadi kita bisa menilai kinerja siswa gitu. Kemudian kita kembali ke psikomotor, penilaian produk. Bagaimana kita menilai produk yang dihasilkan oleh siswa? Rubrik apa yang kita pakai, seperti apa. Nah, ini saya ambilkan contoh untuk produknya berupa poster. Aspeknya ada 4, isi atau teks, desain, gambar, terus pencapaian besar, bisa tambah lagi begitu ya. Skornya pun juga antara 1 sampai 4 juga. Memang rata-rata begitu ya, idealnya gitu. Tapi memang idealnya 1 sampai 3, lebih itu lebih bagus lagi. Tapi tergantung dengan kemampuan kita untuk menjabarkan seperti apa. Oke, misalnya kita ambil contohnya adalah desain posternya itu seperti apa gitu. Kapan kita beri skor 4? Misalnya kalau warnanya menarik, ukuran elemennya penyusun proporsional ya. Jadi misalkan tulisannya itu tidak kecil sekali, gambarnya tidak memenuhi itu besar begitu ya. Jadi proporsional gitu.
Kemudian pesan yang disampaikan menjadi pusat perhatian. Jadi ada 3 kriteria di sini ya, warnanya menarik, kemudian ukuran elemennya proporsional, lalu pesan yang disampaikan menjadi pusat perhatian. Jadi betul-betul pesannya itu diterima, karena itulah tujuan poster gitu ya. Jangan sampai fokus ke gambar tapi pesannya nggak diterima, atau fokus ke tulisan tapi gambar pendukungnya juga nggak dilihat. Nah itu kan sesuai. Nah kalau 3-3 terpenuhi, kita beri skor 4. Nah ini yang seperti lebih mudah sebetulnya. Kalau ini 3, lah kalau cuma 2 kita beri 3. Kalau cuma 1 kita beri 2. Kalau nggak ada semua kita beri 1. Nah, ini sebetulnya relatif mudah untuk yang rubrik mudah seperti ini. Tapi tidak semua rubrik kita bisa buat seperti ini ya. Terpenuhi 3, terpenuhi 2, terpenuhi 1 dan sebagainya. Baik, itu contoh untuk aspek psikomotor pembuatan rubrik. Jadi saya kira cukup jelas untuk contoh-contoh rubrik yang bisa kita manfaatkan atau kita pakai dalam penilaian autentik ya, semua aspek dalam diri siswa. Nah, jika teman-teman ingin melihat contoh-contoh rubrik secara online, ada 2 ya referensi yang bisa kita pakai ini online, yaitu di Rubistar dan iRubrics. Ini bisa diakses. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan contoh dari rubrik. Semoga bermanfaat dan terima kasih.